Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Masnah MSI dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 6 mengenai stakeholder analisis PT Freeport Indonesia. Sebelum kita mulai atau masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Haris Aldian, ditemani oleh dua rekan saya, Muhammad Fahrezi Arkan dan juga Muhammad Ferdiansyah. Lanjut untuk pengertian stakeholder sendiri. Stakeholder didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi aktivitas, keputusan, dan juga kebijakan suatu organisasi. Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963. Lalu, contoh stakeholder itu siapa saja sih? Jadi contohnya itu ada karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat umum, dan juga pemerintah. Mereka masing-masing berperan sebagai penentu utama dalam perjalanan bisnis suatu perusahaan. Pada intinya, sebuah bisnis atau perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, perlu menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder agar mencapai tujuan bisnis mereka. Lalu, menurut para ahli sendiri, definisi stakeholder menurut Freeman dan McPhail mengemukakan bahwa stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Menurut Freeman, dalam teori stakeholder miliknya menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan dapat bertanggung jawab. Dan fungsi dari stakeholder sendiri yaitu sebagai pemberi dukungan dan sumber daya, memberikan masukan atau feedback, terus memberikan atau membantu dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan organisasi. Dalam PT Freeport sendiri, ada 3 macam bentuk kegiatan yang kami bahas, yaitu program beasiswa. Program beasiswa sendiri, menurut kutipan dari laman resmi PT Freeport Indonesia, sejak tahun 1996 sampai tahun 2022, PT Freeport Indonesia telah menyalurkan beasiswa lebih dari 12.000 anak dari jenjang sekolah dasar hingga S3. Lalu dalam pengelolaan asrama, selain dalam bentuk penyaluran beasiswa, PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau YPMAK mengelola 6 asrama guna membentuk kedisiplinan siswa-siswi agar mencapai kemandirian dan keteraturan. Dan yang terakhir adalah program sosialisasi pendidikan. Langkah sosialisasi itu merupakan kegiatan dalam memperkenalkan aspek yang berkaitan dengan implementasi program CSR dari PT Freeport Indonesia sendiri. Dan dalam implementasi program beasiswa, PT Freeport Indonesia mensosialisasikan dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari divisi partnership, fund compliance, dan pihak-pihak yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dan pemaparan disampaikan kepada orang tua di 3 desa yang berada di sekitar wilayah kerja dataran tinggi PT Freeport Indonesia yang disebut adalah Desa Banti, Desa Singa, dan juga Desa Aorano. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada saudara kami persilakan. Saya Muhammad Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan kekurangan hambatan internal dan eksternal. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal yang pertama adalah keterlambatan dalam memanfaatkan media sosial untuk publikasi program CSR. Yang kedua adalah meminimalisir informasi yang diterima masyarakat tentang program CSR. Yang ketiga adalah kurangnya optimalisasi sarana publikasi modern. Hambatan internal dalam memanfaatkan media sosial untuk publikasi program CSR seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang platform digital, sumber daya manusia yang terbatas, dan strategi komunikasi yang tidak terintegrasi. Contohnya adalah perusahaan mungkin memiliki konten yang baik tetapi tidak tahu cara menjangkau audiens,
secara efektif. Misalnya PT Mayora Group dan Scarlett Whitening telah sukses dan dalam program CSR. Mereka ini jika mereka tidak memanfaatkan media sosial dengan baik, dampak positif tidak bisa terbatas. Yang kedua adalah meminimalisir informasi yang diterima masyarakat tentang program CSR dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dari perusahaan dan strategi komunikasi. Yang ketiga adalah hambatan internal. Dalam optimasi sarana publikasi modern dapat disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pegawai yang ahli dalam menggunakan teknologi digital. Untuk publikasi dapat menyulitkan proses distribusi informasi yang efektif. Berlanjut ke hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah dalam akses pendidikan yang masih sulit di beberapa wilayah Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor geografis. Banyak daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan karena jarak yang jauh dari sekolah dan minimnya transportasi. Misalnya di Papua, anak-anak harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencapai sekolah, sehingga banyak banyak yang putus sekolah. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga memengaruhi kemampuan keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa kelompok umur, terutama usia 16-18 tahun, disebabkan oleh faktor ekonomi dan aksesibilitas pendidikan. Data menunjukkan bahwa pada 2021, angka partisipasi murni atau APM untuk mahasiswa sekitar 68,90% dengan 54,19% dari mereka yang tidak bersekolah tinggal di daerah pedesaan. Oke, berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu adalah contoh kasus. Contoh kasus ini, mahasiswa tutup Freeport dan cabut isi blok Wabu. Contoh kasus ini adalah kasus penentangan masyarakat unjuk rasa manusia Universitas Cendrawasih Jayapura pada April 2021. Isu ini dikemukakan adalah keberadaan perusahaan yang dinilai tidak menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Unjuk rasa serupa juga dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 yang menuntut perusahaan dan pemerintah untuk memperhatikan 7 suku yang merupakan pemilik hak ulayat dan dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan. Ini adalah mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua melakukan unjuk rasa untuk mengekspresikan penentangan tentang berbagai isu tentang ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat Papua. Aksi ini mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, serta tuntutan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan infrastruktur di Papua. Selain itu, unjuk rasa ini juga menjadi sarana bagi manusia untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua secara lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keberhasilan program CSR oleh PT Freeport. Yaitu PT Freeport memperoleh 3 penghargaan Top CSR Award tahun 2018. Yang pertama adalah kategori Top Leader on CSR Komitmen 2018. Yang kedua adalah kategori Top CSR Sektor Pertambangan. Yang ketiga adalah kategori Top Program Infrastruktur. Selanjutnya adalah saran dan masukan. Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk publikasi program CSR. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi informasi kepada media dan masyarakat. Yang ketiga adalah memperluas jangkauan program dan beasiswa ke daerah yang terpencil. Slide selanjutnya ialah yaitu sumber. Di sini kami mencantumkan 2 sumber. Yang pertama adalah Apen Nursatyo and Gonto 2023 yang berjudul Corporate Social Responsibility untuk peningkatan pendidikan formal masyarakat Papua di Kabupaten Mimika sebagai upaya membangun reputasi PT Freeport Indonesia. Yang kedua, PT Freeport Indonesia
yang berjudul Freeport dukung 24 penerima beasiswa LDP dari Papua Dalam sebagai proyek lingkungan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila memiliki kekurangan dalam PPT kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.